Enteng kan? Enteng, iya. Dia ada tempat baru nih spesial di atas, ada spa. Jadi di garasi drift ada spa, ada kolam cetek juga, plus apa? Yang mendampingi. Gue mau bela teman-teman diesel nih ya. Saya bawa Fortuner hari ini nih. Oh gitu. Saya bawa Fortuner, saya mau kasih cumi-cumi nih ke mobil-mobil lu. Yo, what up, Roy people? Back again with me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Apa cuma di KRTV. Terima kasih buat Royal people, like, comment, dan subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Hari ini kita bikin konten yang sangat spesial, Roy people, karena saya langsung dari helipad rumah Sultan Jatiwaringin. Ya, sebenarnya gue udah beberapa kali kesini ya, tapi banyak banget Royal people yang udah request kesini. Ya, mungkin lu udah tonton teaser video ini, jadi please tonton video ini sampai habis ya, karena banyak banget rahasia-rahasia yang akan kita kupas tuntas dalam 1 tahun. Terakhir gue kesini 1 tahun yang lalu, tapi ternyata sudah banyak drama yang terjadi di sini. Oke, sebelum gue samperin orangnya, gue mau terima kasih buat Royal people ya, karena kemarin konten gue 1 minggu 2 video trending. Yang paling tinggi tuh trending berapa kemarin? 8 ya? 8. Pasti garasi drift belum pernah trending 8 kan? Kita trending 1 pernah kok. Oke. Zikoster, ini ngapain kok? Lagi healing aja, healing. Lagi healing? Ngeliatin garasi dari atas. Wih, ini aman gak kalau gue duduk? Aman-aman, diinjek ya nggak apa-apa. Wih, gokil guys. Gokil, oke, kita akan duduk ya. Oke, boleh. Kuat berapa kilo nih kok? Ini Dipo sama Bimo sih pernah tiduran di sini, aman, nggak pernah. Tapi kan berat lu berapa? Oke, enak banget ya healing. Jadi sambil ngapain di sini kalau healing biasanya? Biasanya sambil pacaran. Kan bisa lihat sunset, sunrise juga bisa. Wah, dengan kearifan lokal Jakarta Timur. Betul sekali, ada pohon kelapa juga ternyata di Jakarta Timur ya. Ada dong. Ada ya. Kita tanam di situ. Tanam sendiri. Tapi enak ini memang ya. Asik ya. Bentar lagi helikopter datang. Enggak ada. Ini helipadnya sebenarnya helipad bohong-bohongan. Oh, bohong-bohongan. Jadi nggak pernah ada helikopter datang. Karena kebetulan sebelah tuh bandara. Oke, Halim ya. Halim. Jadi nggak mungkin lah ada helikopter mampir di sini. Yang ada malah mengganggu radio. Iya, pokoknya itulah. Mengganggu itu ya. Jadi nggak boleh ada helipad di sini sebenarnya. Tapi enak sekali. Gue baru sekali nih nongkrong. Ya emang beda guys. Kalau beliau ini nongkrongnya bukan di kerikil coffee shop. Beliau ini nongkrongnya di atas helipad. Nih, lihat nih. Ambil kopi sini kan. Sat. Ngomongin masa depan. Kebetulan yang dilihatin ada garasi baru nih, Mas. Wah. Jadi kemarin kan garasi terakhir lu datang yang sebelah sana doang. Sebelah situ. Ini baru jadi. Baru mau jadi dan lu orang pertama. Balik lagi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya. Ada beberapa mobil baru kita yang belum pernah dibahas sama YouTuber lain juga. Oke. Mau lihat YouTuber atau bukan nih? Ya, gue rapper atau YouTuber menurut lo? Ya udah, kan lagi bikin YouTube, berarti YouTuber lah. Oh, YouTuber ya. Berarti juga dulu waktu jadi bikin YouTuber dong. Iya. Bikin TikToker. Iya. Oh, nggak salah dong? Nggak salah. Oke. Kita akan bahas semuanya di sini. Beberapa ya nantilah, pokoknya tonton video sampai habis. Kita ke bawah dulu ke garasi ya. Let's go. Lihat mobil baru. Wah, banyak berbeda nih kok ya. Iya, jadi mobil-mobilnya ada yang sama, cuman konsepnya udah dibedain. Iya. Terus juga ada beberapa roda 2. Roda 2. Iya, biasa jadi roda ngaber. Habis NR. NR. Ntar kita lihat. Kapan kita NR lagi? Boleh lah. Ini habis. Tunggu Akang MV. Anjay, Akang MV biasanya sering sini ya. Apa nih kok? Ini kemarin di coating. Tapi karena kemarin coatingnya itu kita mungkin ada salah treatment. Jadi dia ini agak kebuka-buka. Licinnya sih karena oli ya. Karena oli. Banyak beberapa bongkar mobil nih. Salah satu ini habis kita bongkar. Ini mobilnya Dipo. Oke. Kebetulan gue butuh parts kaki-kaki buat di mobilnya Farel, anaknya Mas Fitra. Gue ambil dari sini. Kanibal, gokil. Karena Dipo kebetulan udah punya mobil baru, ntar kita lihat. Ada mobil barunya, oke. Ya, jadi ini mobil drift Dipo yang lama. Kita bongkar dulu semua kaki-kakinya. Kita pindahin ke mobilnya Farel. Dipensiunkan dulu nih berarti? Iya. Apa udah bener jadi pensiun nih? Sementara aja sih. Nanti abis ini mau kita pakai lagi. Oke. Apa lo mau yang pakai? Apakah Roy Ricardo akan terjun ke dunia drift? Waduh. Pasti yang lo mau WDC-nya.
Mantep ya? Mantep ya? Mantep. Udah pernah main mana aja? Enggak ada. Maksudnya tandeman gitu? Oh, tandem enggak, kan beda kelas. Oh, beda kelas. Gua kelas pro. Kalau mereka Women Drift Challenge beda kelas. Ngajarin yang mana udah pernah? Enggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Lu udah bisa ngajarin orang kan? Akbar gurunya, bukan gua. Oh, gurunya Akbar. Iya. Kenapa lu nggak buka kelas drift? Karena udah banyak yang lebih profesional, Mas. Kebetulan kalau garasi drift kan kita hanya konten kreator. Yes. Kita nggak punya sirkuit. Yes. Sementara ya Mas Akbar Ais tuh mereka punya sirkuit. Betul. Terus ada juga di Sentul ada sirkuit driftnya. Oke. Sementara gua kalau misalnya ngajar, gua nggak punya sirkuit. Kan lu punya BSI. parkiran BSI. Cuman nggak mungkin dong orang lagi ngampus nih. Tiba-tiba ada suara. Keren kan tapi momen-momen tertentu. Ya gitu. bisa. Bisa Ya, kan? Mungkin spesial murid juga kayak misalnya lu mau gua ajarin bisa. Iya. Gitu. Kalau cewek ngajarinnya nggak di situ ya? Nggak pernah. Oke, Kalau berarti ini cewek, dia pensiun. yang ngajarin nih. Ini Ini mobil Bimo. Bimo. Jadi terakhir lo kesini mobil ini bentuknya belum kayak gini. Jadi Maksudnya sih, terakhir di sini? terakhir sini ini baru jadi juga. Baru Oh. jadi kurang lebih 6 bulan lalu lah. Oke. Nah ini mobil Bimo yang nanti mau dipakai buat di IDS juga, Indonesian Drift Series. Oh, dia masuk juga, main juga? Mau turun lagi. Mau turun lagi. Sempat pensiun kan. terus Akhirnya. turun lagi. Karena balik lagi WDC. WDC. Dulu nggak ada WDC, sekarang ada WDC. Berarti berguna juga tuh ya para wanita-wanita yang ikutan drift. Selain audiensnya meningkat, minat drifternya pun yang tadinya anggot-anggotan jadi meningkat juga. Meningkat lagi. Udah gitu Ada mekanik tujuan. happy. Mekanik juga nggak cowok-cowok doang lihat. Iya bener. Bener. Selama ini kan yang dilihat mas-mas. Terus keringetan gitu. Sekarang wanita-wanita. Waduh. Ada Wendy juga kan kemarin. Iya. Terus ada Pamels. Iya, betul. kan? Gua nggak tahu deh. Selebihnya belum pernah lihat lagi. Karena gua nggak merhatiin cewek. Kan gua Oke. udah nikah. Gue pun juga kalau nggak dalam industri yang sama, gue juga nggak tahu. Bang. Gitu. Oke. Nah, ini Sylvia lagi. Nah ini juga terakhir lo kesini belum kayak gini bentuknya. Ini Masa baru sih? jadi juga. Lupa gua. Tadinya warnanya sempat jadi midnight purple gitu, ungu-ungu GTR. Oke. Terus jadi abu-abu. Sekarang warnanya merah gini. Oke. Jadi konsepnya kita rubah juga, yang tadinya CPR mampus, pakai Airsus gitu. Iya, iya. Sekarang ini pakai coilover biasa. And then kita pakein air cup, Mas. Jadi ini mobil bisa naik turun. Oke. Mau lihat ya? Tapi air cup ya. Air cup. Jadi dia tetap ada pairnya. Kalau Airsus kan pakai balon. Ini pakai pair tetap, tapi di atas pair tuh ada kayak balonnya kecil. lagi. Bisa Kenapa lu dipompa. lebih pilih air cup daripada Karena Airsus? kalau mau kita pakai drifting, mau kita pakai buat sirkuit, itu lebih enak pakai pair. Oh, lebih enak pakai pair Kalau ya? buat harian enakan pakai Airsus, empuk soalnya. Iya benar Gitu. Wah, akinya mati, Pak. Akinya mati, saudara-saudara. Bentar, gue nyalain dulu. Oke, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Oh, ini karbon nih kok. Karbon. Karbon, nggak bakal patah. Waduh, akinya nggak ada. Akinya nggak ada, belum dibeli. Ini nggak bakal patah kok diangkat gini. Enggak, kan dia satu kesatuan gitu, kuat karbon. Kuat ya? Kuat. Kebetulan akinya kayak lagi dipinjam sama mobil-mobil lain. Akinya udah tua. Karena ada dua, jadi Aki-aki. masuk. Ya lumayan lah, abis ini kan gue bentar lagi jadi bapak. Oh, jadi gue harus belajar jokes bapak-bapak. Jadi bapak. Iya. Maksudnya apa nih? Ada deh. Wah, gua lihat kemarin story close friend lu lagi beli sesuatu tuh. Kok dibongkar? Rahasia nih gua. Insya Allah doain aja. Ini jangan di record ya, please ya. Lu jadi married kapan kok? Insya Allah tahun depan. Wah. Oke. Ya udah ya, jadi Bantu doanya. dikat ya. Iya. Nah, ini ya Wah, AE. ini dari kemarin nangkring di sini. Kemarin gua mau pinjem sih mereka. Gitu bilang aja gue harus. Iya, gua pengen compare AE asli sama AE KW. Ada juga KW. AE KW made in Bogor. Oh, bukan KW King Royal. Anjay, bukan. Tapi bagus kok. Bagus. Makanya gue pengen compare nih 1:1 kayak gimana gitu. Sebenarnya kalau kita compare di sini aja, soalnya ini kan mobil yang penting nggak keluar Oh, garasi. bisa sih. Sebenarnya kenapa nggak boleh dipakai juga? Karena kaki-kaki belakangnya ada yang kropos. Oh, belum Jadi, dibenerin ya? Bahaya kalau dipakai jalan. Oke. Cuma Nah, ini udah diganti velg ya kok? Ini udah pakai velg gua, namanya DNZ Wheels, Dipo Oke. Zico. Udah gak keluar lagi kayaknya tuh DNZ. Lagi dipospon dulu, soalnya persaingan dengan brand-brand China ini lumayan ketat. Oke, iya bener. Gitu. Nah ini kita mainnya jadi motor, Mas. Motor ya? Yo, ini yang kemarin kita pakai Tiba-tiba jadi ngabers. NR. NR. Yo, Ini yang lo mau giveaway. betul. Wah. Giveaway-nya syaratnya beli merchandise Garasi Drift. Oke, gue udah beli sih. Beneran. Karena udah gue siapin ngapain? Udah sih. Kode maksudnya guys, kode guys. Kalau lo yang beli lo yang menang, kayak ntar takutnya disangka Kalau gue beli settingan, gue Pak. menang,
sah nggak kira-kira? Sah. Misalkan gue beli nih, terus gue menang ini X-Max. Sah aja. Nah, Iya. nanti orang kira settingan. Ya itu dia. Itu gue pernah terjadi, gue ikutan giveaway temen gue, gue yang menang. Oke. Yang kasihan temen guanya. Kenapa? Disangka settingan. Dihujat dong ya. Iya kayak apaan sih ini? Udah Emang pasti kok yang settingan. menang dia lain. Bener. Lebih baik makanya kalau teman deket atau teman main atau orang yang kenal apa gitu jangan ikutan ya. Iya, tapi ya kalau lu mau pun juga nggak apa-apa. Iya sih. Karena emang kita integritasnya udah dipercaya sama masyarakat luas kok. Iya. Lu pakai notaris nanti. Pakai dinas sosial namanya. Oh, dinsos. Yoi. Oke, nanti kita ikutan ya guys. Karena mobil di sini banyak, Royal People ya. Jadi kita tidak bisa nge-review satu-satu dalam jangka waktu yang lama. Ya paling cuman kulitnya aja lah. Ya kita bahas. kulit-kulitnya aja begitu. Karena kalau kita bahas dalamnya, panjang nih video. enggak sih. Kalau yang ini nggak panjang. Karena mesinnya kebetulan kita inovasi gimana cara mesinnya tuh enteng. Yang ini. Ini pembahasannya simpel. Ini bukan yang warna putih waktu itu bukan sih? Iya, ini warna putih waktu itu. Oh, anjay nggak ada mesinnya bang. Enteng kan? Enteng, iya. Ya kita mesinnya udah ada di belakang, di gudang. Tapi waktunya aja yang belum ada. Karena kebetulan di garasi drift itu mekaniknya kan cuman gua, Dipo, sama ada Bilal. Oke. Sama satu lagi helper. Jadi kita ngerjain satu mobil, satu kelar, baru bisa ngerjain yang ini. Ngerjain yang ini. Sementara prioritasnya. Ini maksud gua waktunya nggak ada atau waktunya nggak ada nih? Semua partsnya udah ada, mesinnya udah ada, tinggal pasang aja. Tinggal waktu. Jadi, Royal People kita samakan definisi waktu Anda ya. Ini beneran definisi waktu yang sebenarnya. Dan human resource mungkin. Betul. Karena kita keterbatasan orang kerja. Iya, betul. Iya. Ini pasang 2JZ lagi ya? Kita 2JZ. 2JZ. Udah spek buat drifting ini karena sebelum gue pakai Subaru, gue ngedrift pakai ini mobil. Iya. Kita refurbish lah istilahnya, kita perbaruin semua, udah dicat, udah dipasang bodi baru. Yang tadinya lampunya itu lampu modern gitu. Betul. Sekarang gue kembali lagi jadi zaman pop-up. dulu ya, pop-up ya. Iya. Lampunya ada nih? Nggak ada. Lampu juga nggak ada. Lampu nggak ada, bener. Karena ini yang penting bisa jadi display di event dulu aja gitu. Bener. Ini bodi kita apa kok? Bodi kita GP Sports nih namanya. Oke. Si GP Sports ini kebetulan dulu zaman gua nonton drifting di Jepang gitu. Dulu kan drifting di Indonesia belum ada. Iya. Gue ngefans banget Sama si karena GP. bodinya tuh keren dan yang pakai bodi ini di Jepang sana demen juara. Oke. Dia udah kayak juara berkali-kali. Terus pas gue approach GP Sportsnya, alhamdulillah disupport. Disupport ya? Yoi. Sama yang merah tadi tuh juga GP Sports. Yang itu juga yang merah. Tapi itu beli. Oh, itu Kalau beli. ini kita kerjasama. Wow. Berarti Indonesia ini udah mulai dilirik ya? Betul. Sama pasar Jepang ya? Apalagi mereka itu kan mau nggak mau rely on another country ya. Betul. Di Jepang kan udah gitu-gitu aja. Segitu aja, ikannya Ya. segitu doang. Terus juga populasi di sana kan bentar lagi menurun kan. Betul, karena jarang orang menikah di sana ya. Yang Betul ditargetin orang-orang Indo. Gitu. Kenapa lu nggak cari cewek Jepang? Karena agamanya beda. sih. Wah, agamanya deh. Mereka kadang-kadang nggak agama lu tarik aja. Wah, ini dia guys. Yoi. Ini dia John. Ini salah satu yang paling ikonik dari garasi drift. Iya. Skyline ER34. Dulu warnanya abu-abu, Mas. Gue masih inget, karena gue pernah bikin konten kalau nggak salah ngepot-ngepotin ini ya. Kayak iya deh. Yang di Oh, sini itu mah kan, Seviro. Burnout. Itu Seviro emang? Itu Seviro, tapi warnanya emang mirip-mirip. Mirip-mirip. Oh iya bener. Maklum Ini tua. versi lebih gantengnya dari Seviro lah. Lebih Skyline mahal. R34 Iya. versi 4 pintu. Istilahnya ER34, ER34. ER34 tuh I-nya itu untuk yang 4 pintu ya. Betul. Jadi buat teman-teman yang bilang ini biasanya kan suka salah kaprah ya orang bilang ya. R34 itu yang 2 pintu. Iya betul. Betul ya? Tapi ini depannya udah kita facelift semua jadi kayak yang R34. Kita tambahin logo GTR. Even bodinya ini bodinya Z-Tune. Oke. Jadi kita pasang bodi GTR semua. Abis itu kita cetak dengan karbon dry carbon. Ini karbonnya dari Karya Tama nih Mas. Hasil Oke. anak karya bangsa. Karya bangsa. Yoi, full karbon. Nah, jadi ini pure karbon tanpa ada fiber sama sekali. Jadi biasanya ada istilah karbon lapis. Betul. Itu misalnya belakangnya masih ada body standarnya, terus dilapis Dilapis, karbon. oke. Sementara ini body standarnya kita cetak. Betul. Habis itu kita ganti dengan karbon. Oke. Dan itu kita apply ke seluruhan mobil ini. Kecuali pilar C. Pilar C itu emang sasis kan ya. Susah ya. Ini dilapis aja.
Berarti sekitar 80% ini karbon. Ya mungkin 90% lah. 90%. 90% yang karbon dry istilahnya, sisanya itu karbon lapis. Oke. Kalau dihitung semuanya mungkin yang nggak karbon bagian kaca sama velg aja. Iya juga sih, bener. Sangat enteng nih kok ya. Enteng. Dan yang gue suka, kita walaupun luarnya ini udah istimewa ya, udah karbon gini, tapi mesinnya untuk sekarang masih standar. Kita biarin standar karena biar reliable. Iya. Ini sering gue pakai ke Jogja, ke Solo, mungkin udah bolak-balik 4-5 kali lah. Road trip. Jadi ada beberapa konten yang nggak gue videoin pun juga. Lu kadang enjoy aja ya. Gokil ya. Wih, kuat nih karbon cuy. Aman ini. Asik ya? Asli karbon. Lipsnya juga karbon nih. Ada kalau di konten Instagram, carbon fiber. Gitu ya, ASMR. Wih, karbon. Ini bodinya juga Karbon. waduh. Ya. Tapi kalau gue pukul tetap rusak ya. Rusak, tapi sekarang juga udah lecet-lecet dikit karena kuku lu lah. Karena menurut hitungan kira-kira ini turun berapa kilo kok? Menurut hitungan, Ya. per parts itu, let's say ini kayak kap mesin, tadinya itu seingat gue 12 kilo. 12 kilo. Sekarang jadi sisa 4 kilo. Wah, jauh ya. Nah itu per parts, jadi kurang lebih turunnya sekitar mungkin lebih dari 50%. Oke. Jadi let's say body ini yang tadinya itu bebannya adalah Berapa ton tuh? Nggak, kalau body doang mungkin nggak sampai tontonan ya. Paling ya 500 kilo lah. 500 kilo. Mungkin jadi 250 kilo. Wah, Kita jauh belum ya. pernah ngitung, tapi yang jelas Cara kasarnya ya. Formula One aja pakai full karbon gini. Iya. Kenapa? Karena biar enteng. Biar enteng. Bener. Oke, ini waduh. Kantor. Udah baru lagi kantornya, tapi Yoi. nggak apa-apa. Kita mau lihat yang di sini. Kantor baru aja. Kantor Ayo. baru. Ini di sini kebetulan ada hadiah dari bokap gue juga selaku investor Garasi Drift. Oh, investor tunggal ya. Event baru tunggal. Kita kebetulan kan baru 2 juta subscriber nih mas, 2024. Makan-makannya kapan? Oh, udah. Oh, udah ya. Lu gak bisa datang. Gue nggak diundang guys. Terus. Lebih tepatnya gue lihat lu lagi di luar negeri. Ya, jadi ketika gue 2 juta subscriber, bokap gue inisiatif untuk bikin garasi ini. Wah. Jadi ini garasi yang konsepnya kurang lebih sama, tapi bedanya dibikin lebih besar, lebih tinggi. Oke. Karena untuk kebutuhan liftnya ini nanti kita Liftnya akan ya. lihat. Tapi harusnya sebenarnya liftnya ada 3. Oke. Jadi ini sebenarnya jadi satu kesatuan. Tapi di tengah jalan bokap gue keseringan nonton podcast Deddy Kobuzer, so dia inisiatif untuk bikin ruang podcast. Nah itu mandornya juga agak stres tuh. Anjing lah ini tiba-tiba berubah konsep. Nah akhirnya makanya ada tangga ke atas buat Oke. ruang podcast. Oke. Nah ini di bawahnya jadi ruang serbaguna, bisa jadi garasi, bisa jadi ruang meeting VIP. Wis. Tapi yang jelas sekarang ini jadi tempat buat mobil championnya Garasi Drift. Ini mobil champion nih ceritanya nih ya. Ini Gokil. baru kita bangun lagi, kita rebuild. Yang tadinya itu baru kita announce di 2024, udah ikutan beberapa event, udah juara ada 2 event juara. Dari 5 event yang ada, Oke. juara 1, lumayan. Lumayan ya. Jadi lumayan banyak prestasinya. Dalam waktu singkat. Dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun udah dapat 2 kali juara ya. Iya betul. Dan ini bisa dibilang salah satu mobil Garasi Drift dengan prestasi yang paling tinggi karena kita juaranya waktu itu di event internasional. Nah ini mobil kita rebuild ulang. Jadi setiap akhir tahun atau kita bilangnya akhir season, gue itu ada budaya untuk overhaul engine-nya. Oke. Walaupun engine-nya nggak ada masalah, tapi kita bongkar biar ketahuan. Dan pas dibongkar ternyata ada salah satu piston yang kebakar. Pistonnya kebakar. Jadi alhasil ini mesinnya kita ganti baru lagi. Langsung ganti baru kok. Ganti baru. Kebetulan kita ada stok kan, stok mesin standar. Tinggal kita beli jeroannya aja kayak pistonnya gitu kita ganti baru. Tapi beberapa bagiannya masih pakai yang Lama. sebelumnya. Oke. Intinya aja yang kita ganti. Intinya ya. Sama ini ada intake standar masih kita pakai. Lucu ya, transparan gini. Iya, jadi kita bisa lihat timing beltnya. Turbonya juga masih turbo yang Ini lama. bikin sendiri atau ada yang jual? Apa ya ini? Iya. Ini dijual dari China. Oh, jarang orang gue lihat kayak gini nih. Iya, Iya kan? Cuman buat yang suka estetik aja ya. Estetik. Kebetulan kan gue selain performance yang gue cari, estetik juga. Gaya dulu ya. Oh, betul. Juara bonus. Juara bonus. Gaya bener. nomor 1. Karena yang paling penting adalah gimana cara lu bisa merepresentasikan lu tuh siapa sih. Yoi, gokil. Jadi buat para people ya, ini bukan kaleng-kaleng memang ya. Kalau ada rusak piston, langsung ganti mesin. Yoi. Tapi emang gitu.
Kalau nggak bisa balapan, Pak. Kenapa nggak pistonnya aja diganti? Karena kebetulan si mesinnya juga ada kerusakan. Oh. Kan pistonnya rusak, jadi kanan-kanan kiri-kirinya tuh juga kena musibahnya kan. Iya, kalau lu lampu senden mati 3 tahun nggak diganti-ganti kan, gue tahu lu ngaku coba. Siapa yang lampu senden 3 tahun mati nggak diganti-ganti? Beda lah, ini kan kebutuhannya untuk balap soalnya. Lah, ini kebutuhan hari-hari, lu mau belok sen nggak ada, gila. Bilang sama si Ko ntar dibeliin bohlam. Nah, ini yang menarik bagian dalamnya, Mas. Wow, Kita kosong masuk. tuh. Iya, justru gua kosongin biar bisa melihat kerapihan interiornya. Jadi ini kita bikin se-original mungkin. Masih ada dashboard standarnya. Door trimnya kita cetak dengan bahan karbon juga, Iya. dari Karya Tama juga. Iya. Jadi pas di dalam nih, gue pas balap berasa kayak bawa mobil standar. Oke. Goalsnya adalah itu. Tetap nyaman ya di dalamnya ya. Nyaman, ya. Berasa kayak lu hari-hari aja. Betul. Oh. Kita bikinnya juga sesimpel mungkin. Ini center console aja masih ada. Iya bener ya. Wow, cakep ya. Cakep dong. Gokil. Berarti ibarat kata nih, lu balikin standar lagi masih aman ya, Ko? Betul. Masih bisa, tapi mungkin agak sedikit PR dan ngapain? Iya, Orang maksud gua kalaupun mau dibalikin standar masih possible. Betul. Lebih Bisa. gampang, bener gak? Bisa. Wow, belakangnya juga lagi dicopotin nih, Ko. Emang Iya. sengaja begini style-nya? Nah, ini kebetulan bagasinya lagi diperbaikin. Ban belum jadi makanya dicopot. Cakep sih. Sebenarnya ini emang bolong nih kalau ini buat, Emang sengaja bolong gini? ini buat udara. Oke. Radiator kan udah belakang. Kita setupnya double radiator juga, ada di atas ada di bawah biar mesinnya makin dingin, mesinnya makin awet jadinya. Ini memang lu copot Emang gue copot. bagasi ya? Iya. Waktu balap juga copot? Enggak dong. Pakai dong. Kirain. Jadi kayak gitu tuh. Oke. Ini mobil ada gini. cloningnya nih sekarang. Jadi Siapa? tahun lalu itu kan mobil ini sendiri lah. Mobil ini adalah mobil BRZ pertama di dunia drifting Indonesia. Tapi karena banyak yang ngelihat kalau ini mobil tuh potensinya tinggi, Iya. nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri. Jadi ada beberapa BRZ baru. Salah satunya ini BRZ-nya Mas Fitra. Wih. Tepatnya mobilnya Farel. Anaknya Fitra Eri. Ya, kita jadi satu tim. Tadinya Farel tuh di timnya Akbar, J99. Dia pindah ke lu. Ya, jadi Akbar tuh untuk bibitnya lah. Bibit. Sisanya bebas mau ke tim siapa. Oh, nggak dikekang gitu ya? Nggak. Bebas aja mau pilih mana ya? Dan Mas Fitra, karena kita lumayan deket juga, jadi memutuskan untuk satu tim sama kita. Nah, nanti mobil gua pun juga, ini kan kita masih ngerjain ya. Belum di stikerin. Ketika udah stikerin nanti jadinya kurang lebih sama kayak gini. Jadi kayak identical gitu ya? Iya, betul. Oke, bedanya di mana nanti itu kira-kira? Bedanya mungkin hanya di velg sama di sponsor-sponsornya. Ada beberapa sponsor yang berbeda. Sama stiker nama paling. Ini gue keluarin dulu ya biar kita Oke. ngeliatnya enak. Wah, ini kita akan lihat nih yang kemarin dapat juara 2 ya? Juara 3 Juara 3 ya? di event pertamanya. Di event pertama juara 3 untuk umur berapa tahun deh? 14 tahun. 14 tahun guys. Coba diinget-inget. Lu kira-kira umur 14 saya ngapain? Wih, terus. Kita tukang parkir lagi di sini seperti biasa. Ini mau kemana? Kiri. Terus. Drip dong, drip. Yo, lagi. Ke kiri lagi. Dipanasin dulu mesinnya, Bang. Panasin dulu. Udah panas. Gue udah panasin. Nggak gitu, Pak, caranya. Nggak gitu. Kasihan Farel ntar kecewa dia nonton. Jadi ini cloningan dari BRZ Co. Iya. Ini sebutannya kalau Farel dan Mas Fitra nyebutnya Boxer Boy. Boxer Boy. Karena mesinnya masih pakai mesin boxer. Ya, kita Ini lihat. mesinnya masih Subaru. Mesinnya masih Subaru. Tuh. Mesinnya standar berarti. Jadi ini konsep terbaru kita ngebangun mobil dengan konsep standar. Oh, Kita menarik kasih ya. turbo HKS. Iya. Habis itu kita kasih beberapa modifikasi buat mendukung biar mesinnya awet. Oke. Jadi kalau drifting tuh selain kencang, kita harus bikin mobilnya awet karena kita ngedrift kan RPM tinggi terus kan. Betul. Ditahan di RPM 7000. Kalau kita bangun yang nggak reliable, gampang rusak. Gampang jebol ya. Nah, ini kemarin satu event sih nggak ada masalah apa-apa. Habis berapa nih kok kira-kira kalau mesin standar begini lu bikin spek drift? Untuk bagian mesinnya aja ya. Iya. Dengan HKS turbo dan beberapa tambahan untuk reliability, Yes. kurang lebih 200 sampai 300-an. What? 200 300 juta? Iya, betul. Itu udah sama ECU juga. Jadi di mobil ini sebenarnya modalnya kurang lebih mirip-mirip lah sama yang Yang gitu. sana. Yang sana mesinnya
yang sana mesinnya 2JZ. Oh, mesin lu banget ya. Mesin 2JZ, inline 6, sementara ini boxer. Jadi pistonnya nyamping ini. Iya, betul. Tapi kalau dari segi budget nih, mendingan standar diginiin atau lu ganti mesin sekalian? Tergantung waktu dan tergantung konsep. Oke. Kalau dari segi budget sebenarnya lebih Murah mana? Murah ini tetap. Tetap lebih murah ini? Ya, tetap lebih murah ini karena kita nggak beli mesin baru kan. Karena 2JZ udah mahal sekarang. Ya. Kalau dulu murah masih. Sama waktunya sih paling Waktunya, bener. Tapi kalau ini emang dari awal kita konsepin Subaru dengan mesin standar Subaru untuk membuktikan bahwa mesin ini juga bisa loh berkompetisi di dunia drifting. Betul. Gitu. Walaupun standar ya. Walaupun standar internalnya. Tapi kalau ya. eksternalnya kan udah dikasih turbo, udah dibikin kenceng lah. Iya. Tapi sisanya nih mas, kayak bodinya, terus bagian interiornya, ini definisi kita plek ketiplek sama si BRZ-Co. Yang itu. Ini bodinya yang konsepin lu kok? Sama, iya. Body gua kitnya juga. semua? Nggak semua, bodinya beli dari Jepang. Oke. Tapi konsep modifikasinya full dari gua. Oke. Gua sebagai head modifikatornya lah. Cakep ya? Ya ini masih sama nih, karbon-karbonannya dari Karyatama, bodinya pakai Rocket Bunny, warnanya biru. Velgnya aja paling yang beda, sama beberapa sponsor yang beda. Cakep ya? Interiornya sama, kita bikin rapi, kita bikin jadi apa ya, kayak Tetap dandy mobil lah ya. standar. Gokil. Nah, Berarti anaknya Om Fitra ini potensial banget ya? anaknya Mas Fitra, dia bisa dibilang udah punya darah pembalap, Pembalap dari bapaknya. dan jam terbang dia di simulator sangat banyak, tinggi. Oke. Dia sering banget main simulator, latihan sendiri. Jadi ketika dia dapat mobil yang enak kayak gini nih, mobil yang emang proper buat drifting, dia langsung bisa podium. Dan itu menurut gua suatu achievement sih. Dari 9 event yang udah pernah dia ikutin, 9-9-nya podium. Oh iya? Jadi podium rate-nya 100%. Wah, gokil. Mantap Om. Di-invest aja berarti anak lu. Nah, mobil gua bentukannya nanti gini kalau udah ada bagasinya. Oh, cakep ya. Ya, jadi ada wingnya, bagasinya karbon. Rocket Bunny berarti ini ya? Ini Rocket Bunny juga. Dari Rocket depan Bunny. sampai belakang semua full Rocket Bunny. Part number? Part number. Oh, cakep ya. Betul dong. Ih, siapa tahu kan sekarang banyak yang nggak part number juga kan. Iya. Apalagi buat ngedrift. Iya, ya. Sebenarnya agak sayang sih. Sayang kan? Iya nggak? Gimana? Kalau tabrakan gimana? Kita kebetulan ada beberapa ini kok. Apa tuh? Beberapa cadangan. Cadangan. Enak guys, ada cadangannya. Nah, ini dia setelah bahas mobil dari anaknya Om Fitra. Mobil yang kemarin rame nih. Betul. Waduh, lu diajakin apa? Kepanjangan apa Gede? Garasi drift. Garasi drama katanya. Ah. Gimana menurut lu nih? Kalau yang kayak gitu-gitu, gue nggak masukin ke hati karena mereka nggak punya ini. Gimana, Nggak gitu kata-kata. Biar di klip di TikTok nih yang keren nih. Menurut lu bagaimana seorang Ziko menanggapi GD itu kepanjangan dari garasi drama? Kalau menurut gue, kita terima dengan legowo, nggak usah dimasukin ke hati. Karena di agama gue, kebetulan kita diajarin untuk memaafkan. Oke. Dan kalau mereka beranggapan garasi drift adalah garasi drama, ya itu kan kata-kata mereka. Tapi kita pun tetap memberikan edukasi, memberikan konten yang terbaik. Dan tujuan kita adalah untuk bikin garasi drift ini bisa bermanfaat buat orang lain, bisa dinikmati, bisa juga jadi pembelajaran, dan bisa jadi inspirasi. Sombongnya mana? Gue nunggu kesombongannya nih. Tadi kan udah di awal. Oh, udah tadi ya. Karena mereka nggak punya ide ya. Enggak gitu. bener. Itu ajaran sesat lah itu. Oke, tapi kenapa lu posting kemarin? Gue sempat lihat postingan lu yang kenapa ngerem. Gini Jujur loh. kan gue jujur gue suka nonton drift terus banyak teman-teman drifter. Tapi gue secara rulesnya exact kayak gimana gue nggak paham. Nah, banget. ini gue dari sudut pandang gue ya. Iya. Jadi ketika mobil ini lagi bertanding kemarin di IDS, Iya. gue kan sebagai spotternya Dipo. Spotter. Spotter tuh yang memantau lah. Oke. Ibaratnya kayak manajer juga bisa dibilang seperti itulah. Lu nggak turun ya kemarin? Gue nggak turun, gue hanya nemenin Dipo dan Farel. Oke. Jadi tim manajer. Tim manager. Nah, ketika kejadian itu terjadi, ada satu hal yang nggak bisa gue ceritain lah. Yang bikin gue jadi iba, yang bikin gue jadi kepancing emosinya, dan setelah gue teliti dengan tim, ternyata emang ada apa ya, gray area yang dimainin lah di situ. Oke. Iba sama kepancing emosi ini beda loh, kok. Ya memang ada dua faktor. Oke, Gitu Iba lu loh. kasihan sama itu orang. Bukan dong. Iba kan kayak rasa iba gitu kan kasihan, bener gak?
Bener, semua sebenarnya keputusan juri kan. Juri. Betul. Itu bisa dibilang trik juga gak sih? Kalau dari kacamata gue balik lagi ya. Kacamata lo, POV lo ya. Emang di dunia drift ini banyak trik-trikan. Oke. Cuman gue sebagai drifter yang menjunjung sportivitas, gue sangat tidak terima dengan trik-trikan tersebut. Oke. Bener dong, dari kacamata gue melihat itu trik. Mungkin Iya. bagi dia enggak. Oke. Dan dari situlah gue bilang bahwa ngapain lu ngerem di sini sih? Gitu. Dan ya, Sebenarnya nggak boleh ngerem kalau lagi sebenarnya belok gitu. ada lagi titik-titik chasing ngerem, gitu. ada titik-titik nggak boleh. Oh, oke. Ada memang lu boleh ngerem, ada lu nggak boleh ngerem. Betul. Ngerem itu sama kayak melambat, Melambat, slowing down. slowing down. Berarti nggak harus ngerem ya. Nggak harus ngerem, lepas gas pun Lepas gas yang pun namanya ngedrift pasti jadinya kayak Agak pelan. Gitu. Oke. Jadi Tapi pas masalah titik udah itu- berlalu, kita udah maaf-maafan, jadi kayaknya nggak usah lu perpanjang lagi. Gitu. Enggak. Gue penasaran. Berarti pas di titik itu sebenarnya nggak boleh melambat. Nggak boleh melambat. Oke. Setelah itu baru boleh melambat. Setelah itu baru boleh. Nah, itu biar clear. Gua kan sebagai orang awam yang cuma lihat luarnya doang, bisa tahu Nah. nih, biar nggak, jadi nggak salah paham gitu loh. Nah, terus mungkin pertanyaan netizen adalah, kalau gitu kenapa nggak Dipo yang dimenangin kan? Iya. Kenapa Dipo jadi kalah? Iya. Karena kebetulan abis crash itu, mobil Dipo pun juga jadinya nggak bisa finish. Iya, mati gimana? Koplnya jadi patah, as Oke. rodanya patah. Jadi Terlihatnya tabrakannya itu kayak nggak kencang ya? nggak kencang, tapi langsung impactnya ke bannya Dipo. Gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa, ini mobil yang penting pulang ke sini udah aman, bodinya aman, Aman ya. velgnya kuat banget kayak badak nih, velg metodnya. Jadi Velgnya apa sih ini? Metode. Metode. Ini velg ala-ala Ken Block gitu lah. Oke, cakep ya. Ini apa nih body kitnya? Bodi kita custom. Custom Jadi sendiri? brandnya bisa dibilang brand garasi drift lah. Bentar, Gue kalau kita mau buka sekarang. custom body kit gini, nanti ajarin kok ya. Bisa. No, tuh lihat mesinnya ini yang paling proper lah, bisa dibilang kita dibangunnya di Engine Plus, salah satu bengkel terbaik di Indonesia untuk urusan modifikasi permesinan. Bapak Lukas nih ya. Pak Lukas. Yoi. Kita disupport full oleh Pak Lukas. Thank you Pak Lukas. Dan ini dia hasilnya kemarin di dyno 500 HP. Wow. Naik 500 berapa HP. tuh berarti? Dari standarnya JZ tuh 300 HP. Wah, naik 200 HP. Dan itu on wheel ya. Kalau on engine mungkin sekitar 700 sampai 800 HP. Gokil. Jadi bisa dibilang ini adalah mobil paling kencang di garasi drift. Bis nih ya, bis ya. Bis ya, Bis. karena bentuknya udah gede, powernya pun juga gede. Paling ada beberapa adjustment yang perlu kita lakuin, mungkin dari bagian kaki-kakinya kita masih, karena ini mobil kan mobil SUV ya, kita nggak Iya. ada gambaran untuk modifikasi mesin ini, nggak ada benchmark lah. Di luar negeri tuh nggak ada yang pakai ini mobil. Oh, iya? Jadi kita harus ngeraba sendiri untuk settingannya. Jadi perjalanannya masih panjang ini mobil. Perjalanan ini, anjay. Ini belum karbon ya kok? Oh, Belum. tapi udah fiber ya? Belum juga, masih standar. Maksud sih? Tuh, besi ini besi. Karena ada stikernya mungkin. Jadi kelihatannya kayak fiber. I see. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya. Lu lebih emosi mana? Kemarin atau ngeliat asap hitam? Jujur kalau misalnya Dipo yang diserang karena kita ada apa ya, kayak chemistry adik kakak ya. Iya. Itu udah kayak Blood. langsung dari hati sih. Hati. Kayak inisiatif udah langsung ngebela kakak gue dong pasti. Iya. Sampai mati pun lu bela lah ibaratnya. Iya dong, pasti. Ibaratnya kalaupun kakak lu salah, ya minimal Enggak. lu pasti bela kan. Kalau kakak gue salah ya enggak. Kebetulan kan ini Bener. ada gray area itu. Grey area. Ya memang gue pernah denger juga sih dari beberapa teman drifter gue. Jadi di drift ini banyak grey area. Jadi pinter-pinter lu mainin trik lu. Betul. Cuma Biar kalau gue enggak- sih enggak gitu. Iya, orang beda-beda ya. Betul. Bisa dimanfaatkan sebenarnya kan, karena grey Bisa. area. Tapi ya gimana kalau- pinter-pinter lu ngelabuin juri gitu. Kalau dari sudut pandang gua, ya kita mau menang banyak caranya sebenarnya. Tapi gimana cara kita bisa berintegritas dan kita punya nama baik garasi drift kan? Iya. Jadi ya, masa garasi drift mainnya curang sih? Ayo, Gitu. kata-kata hari ini untuk diesel-diesel gimana kok? Udah baikan kok. Udah baik kan? Iya. Oh, udah temenan kemarin ya? Iya. Karena gue jujur di sini, gue mau bela teman-teman diesel nih ya. Heeh. Saya Kita bawa main diesel. Fortuner hari ini nih. Oh gitu. Saya bawa Fortuner, saya mau kasih cumi-cumi nih ke mobil-mobil lu. Kita baik kok hubungannya. Baik. Kemarin tuh justru malah banyak manfaatnya buat kita dan buat mereka lah. Jadi Betul. kayak orang makin kenal dengan diesel dan jadi bahan exposure buat mereka kan. Tapi gue terima kasih juga buat teman-teman anak-anak diesel ya, karena dengan lo semua itu dunia perdieselan itu tidak dianggap apa ya,
Dulu kan lu pakai diesel kayak ibaratnya hina lah gitu ya. Maksudnya kayak mobil murah gitu kan. Kalau dulu tuh orang malu pakai diesel, tapi dengan sekarang banyak perdieselan orang mulai mulai pede lah gitu. Positifnya di situ. Ya mungkin jujur kalau gue memang tipikal orang yang nggak suka buat daily asap-asap hitam karena mengganggu. Gue pernah konten, gue iseng geber kan. Waduh, kameramen gue ngikut pakai motor kan, ngikut kebetulan. Untung nggak kecelakaan. Kanan tuh. Untung nggak kecelakaan. Gue iseng kan, gue mau coba nih kan, gimana sih cumi-cumi kan, gue bejek, gue pam. Waduh, itu semua kamera hitam. Waduh, wah emang gitu ya ternyata. Iya emang sebenarnya kalau salah tempat meresahkan orang lain. Tapi sebenarnya kalau di tempat tertutup gitu ya. Atau di sirkuit nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kalau di paling ya sirkuit polusi kan, aja ya, kan. polusi. Tapi namanya polusi, Ya, PLTU ya. lebih banyak yang polutif. lebih mengganggu polusi kita. Betul. Oke guys, ya bentar lagi kita mau Maghrib. Ziko untuk maghrib, tapi dia ada tempat baru nih spesial di atas, ada spa. Jadi di garasi lift ada spa, ada kolam cetek juga, plus apa? Yang mendampingi? Nggak ada. Ini ruang podcast yang dampingin. Ya lu yang dampingin. Iya tamunya. Tamunya. Yuk kita lihat ya. Nah ini dia ruangannya mas. Ini yang dulu lu pernah lihat kuntilanak di sini ya? Kayak enggak deh. Kayak lu cerita waktu itu lu lagi. Itu lu lihat bayangan. Bayangan kuntilanak lewat di sini. Enggak dong, di bawah. Oh, di bawah. Waktu itu lantai 2 belum ada. Ini tadinya apa ya? Kosong ya? Ya kan ini bangunan baru semua. Nah ini, jadi gue temanya sekarang podcast yang pakai sofa gini mas. Oh gini. Cuman belum selesai sih, jadi ini harus ntar ada branding apalah, sponsor-sponsor. KW gitu ya. Bisa. Kenapa tiba-tiba podcast? Karena gue ngeliat belum ada yang podcast fokusnya di otomotif. Oke, lu lebih ke otomotif nih temanya nanti. Temanya otomotif, tapi bukan berarti yang gue undang selalu otomotif. Oke. Bisa aja, let's say lu kan ada irisannya sama otomotif dikit, walaupun lu bukan drifter, bukan pembalap. Bisa aja kita bahas tapi tentang mobil. Penikmat otomotif juga bisa ya? Bisa juga. Yoi. Misalnya kita lu lagi ada kasus sama mobil siapa kan? Anjay. Kita bahas ramai. Klarifikasi di sini. Betul. Yoi, khusus otomotif ya? Khusus otomotif. Motor atau mobil? Motor dan mobil bisa semuanya. Pokoknya yang penting dia punya roda. Ya, target gua. Kenapa? Mereka biasanya kan suka nodong. Nodong apa nih? Pakai pisau. Oh, pisau. Pisau emang begini ya? Pistol. Oh, pistol. Viral. Lu punya pistol nggak, Bu? Alhamdulillah enggak. Nggak punya? Nggak punya. Oh. Kenapa menanya gitu? Gue punya nih. Kan gue bukan anak pejabat. Mau lihat pistol gue nggak? Ya, itu bercanda ya. Anak pejabat Bercanda ya, guys. Anak pejabat nggak ada yang punya pistol kok. Anak pejabat di Indonesia itu santun-santun, gue tahu kok. Dan mereka itu sangat menghargai orang tuanya. Tuh, tapi ya kalau butuh klarifikasi sini, ini panggung kalian. Open ya? Open. Ada red card juga? Ya ada lah. Tapi asik ya? Tadinya emang kita konsepin untuk podcast. Oh, memang udah dikonsepin? Tapi belum jadi. Oke. Kali ini kita konsepnya sofa biar nggak terlalu Kaku. kaku. Berarti kamera dari sini? Kamera dari sana. Oke. Biasa ada yang ke narasumber, ada yang ke host. Oke. Ini setup mic-nya udah standby ya? Siap, ya. Kapan nih mulai dieksekusi? Rencananya minggu lalu, tapi karena kita bukan podcaster ya, kita lupa jadwal mulu. Lu kan Zikoster kan? Bukan podcaster lu. Ya, Lupa jadi- jadwal. Insya Allah bulan inilah. Bulan ini ya? Iya, iya. Bintang tamunya udah kita siapin, tinggal kita eksekusi. Karena podcast itu duitnya lebih banyak, people ya. Bukan duitnya lebih banyak, cost-nya lebih sedikit. Costnya lebih sedikit dan duitnya lebih banyak. Ya AdSense-nya jadi lebih panjang juga, bener sih. Lu percaya nggak? Satu video podcast, kita anggaplah podcast terkenal gitu ya. Gua nggak sebut merek siapa. Satu video itu AdSense-nya bisa berapa? Lu tahu nggak? Bisa tebak nggak? 10 juta, 20 juta, 50 juta, Kecil banget. 50 juta cuy. 50 juta. AdSense-nya Satu doang, video. satu Mungkin video. karena watch time-nya panjang. Watch time-nya 1 jam kan? Iklannya banyak. Iklannya banyak, dia bisa. Kan kita kalau misalkan video gue nih 30 menit, watch time gue tuh sekitar 15 menitan lah, setengahnya. Ya, itu udah normal. tinggi, itu udah tinggi tuh untuk rata-rata sekarang ya. Podcast lebih dari itu. Mas. Podcast kalau lu 1 jam, jelek-jeleknya 30 menit sampai 45 menit. Ya, udah kayak video lu full. Kan orang jarang banget nontonin video kita full. Secara general kalau dikalkulasi ya, Ya. jarang kan. Kecuali dia memang lagi kepo atau pengen banget gitu. Tapi kalau podcast itu, makanya orang banyak lari ke podcast. Karena memang untuk YouTube ini, buat yang baru memulai YouTube mungkin yang dinilai dari YouTube adalah watch time-nya. Tuh.
Gitu. Seberapa panjang video lu ditonton. Betul. Jadi misalkan video gua nih yang nonton 500.000, bisa kalah sama video Ziko yang ditonton cuma 100.000. Karena durasi gue lebih panjang dari Karena video. durasinya lebih panjang dan juga kursnya mempengaruhi. Betul. Iya nggak? Ya, tapi tujuan gue bukan ke sana. Iya. Tujuan gue bikin apa ya, something new lah. Kita pengen coba hal-hal baru dong. pasti. Iyalah, kalau ngomongin duit kita salah di sini, cuy. Ini ngomong sama Ziko Ya gini loh. opportunity-nya ada, tapi itu bukan jadi target utama. Target utama lo, Ya, ya. target utamanya adalah ya kita eksplorasi lah. Lu sebenarnya target lu apa sih? Finish line lu itu apa sih? Kalau di garasi drift, finish line-nya untuk di dunia sosial media ya gimana cara kita bisa terus inovasi, bisa terus berkembang, nggak ada finish line ya. Terus Jadi aja pasti sampai lu- ada aja something new. Sampai lu nanti nggak bisa ngonten lagi. Ya nggak juga, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah berkembang, yang konten tuh bukan gua lagi, mungkin ada Oh, mekanik gua. ada opportunity ke arah sana berarti. Ada, dan itu Oke. gimana cara kita bisa ngembangin sampai guanya pun kalau misalnya udah pensiun tetap bisa jalan dong. Ya. Oke, berarti garasi drift itu nantinya nggak harus selalu Ziko atau Dipo. Iya, bisa jadi orang lain. Bisa jadi lu, Nah, atau bisa. lu yang lagi nonton di sini. Iya, Ya? nanti kita buka rekrutmen lah, lu Iya. yang jadi HR-nya. Gue jadi HR dan bayarannya mahal, boy. Tapi seru sih, seru. Anjay, itu Miata ya? Nyata, ya kita bisa lihat mobilnya kayak satu level dari sini ya, padahal Iya. dia di atas lift. Ini liftnya cakep ya. Ini taksi lo ya? Taksi Mobil taksi ya? bokap gua, kan hadiah buat bokap. Dia buat bokap. Oke lah kalau gitu ya. Siap, thank you banget Roy. Terima kasih Ziko ya sudah mau digeledah lagi, udah banyak update-nya di sini ya. Nanti gua undang lagi ketika insya Allah misalnya ada ekspansi lagi, Wah. atau mungkin ada drama lagi kalau yang. Drama-drama lagi ya. Makasih banyak udah. Makasih garasi drama. Garasi drift. Sorry. Gak usah kesini lagi lah. Jangan ngabuk lu. Bercanda. Ziko tuh orangnya nggak baperan. Enggak kok. Oke. Tapi emosian masih belajar lah. Ya, masih 25 kan? Masih 25. Masih aman lah. Ada pesan-pesan? Kayak pesan-pesan apa? Nggak ada kok. Oke, kalau gitu terima kasih Roy People sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share video ini ke teman-teman lo. Roy Ricardo signing out, Ziko signing out. Gerak!